Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukur pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama menambah khazanah ilmiah kita. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu faslun fi maujibatil ghusli. Pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ya. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau sudah memakai istilah mewajibkan, artinya hal tersebut jika ditinggalkan konsekuensinya adalah dosa. Namun sebaliknya ketika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Ya. Wa ba'd, ya talibal ilmi faqad arafta mimma sabaqa ahkam at-taharati min al-hadasil asghar wa nawaqidhiha. Wahai para penuntut ilmu, kita semuanya tidak memandang usia, tidak memandang gender, tidak memandang sudah nikah atau belum, semuanya kita adalah penuntut ilmu. Maka dikatakan oleh muallif hafizahullah, kalau matanya rahimahullah, Anda telah mempelajari pada pelajaran sebelumnya tentang hukum-hukum bersuci dari hadas kecil dan pembatal-pembatalnya. Fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkama taharati min hadathil akbar. Maka sudah menjadi keniscayaan, karena hadas itu bukan hanya hadas kecil saja, maka kita semuanya sangat butuh untuk mengilmuinya, untuk mengetahui tentang hukum-hukum bersuci dari hadas besar. Kemarin hadas kecil sudah kita sampaikan secara ringkas, ya, karena memang ini adalah buku ataupun kitab ringkasan ikhtisar. Tentunya masih ada hukum-hukum yang lain mungkin yang tentunya tidak disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di antara hadas yang besar adalah jinabatan kana au haidhon au nifasan. Nah, maka ini penting, ya, bukan hanya laki-laki saja yang mempelajari, tapi juga kaum wanita, ibu-ibu yang sudah nikah maupun belum nikah, yang masih perawan juga, ya. Karena ada kondisi di mana seseorang itu junub hadas besar, ini laki-laki maupun perempuan. Au haidon, haid ini khusus perempuan, nggak ada laki-laki haid, ya. Ketawa. Mungkin ada ya Pak sekarang. Berarti namanya itu adzakar al-mushkil, ya. Ada yang namanya al-khunsa al-mushkil, nanti ada, ya. Jadi banci tapi bermasalah gitu. Baina-baina, enggak laki-laki enggak perempuan, karena memang farjinya dua, kelaminnya dua. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Sehingga mau menghukumi laki-laki yang punya perempuan ada gitu. Mau menghukumi perempuan yang punya laki-lakinya juga ada, namanya muskil. Ya, ini kemudian adzakar al-muskil, ada, ya. Orang laki-laki yang bermasalah. Laki-laki tapi haid, tampangnya laki-laki, aslinya perempuan, maka itu dihukumi perempuan asli, perempuan asli. Wa hadhihi taharatu tusamma bil ghusli. Jadi kalau hadas kecil itu dengan wudu, pengganti wudunya adalah tayamum. Adapun dari hadas besar tusamma bil ghusli, itu akan bisa diangkat hadas tersebut hanya dengan mandi. Jadi wudu saja tidak cukup. Dan ini konsekuensinya
Tidak sebatas dia suci atau tidak, artinya selesai mandi itu selesai, bukan. Itu konsekuensi terhadap hukum yang lain, terkait sholat, terkait dia puasa, terkait boleh tidaknya seorang istri itu, seorang suami mencampuri istrinya, atau seorang istri melayani untuk dicampuri oleh suaminya. Nah ini penting. Kalau enggak, konsekuensinya adalah dosa. Yang dimaksud dengan husli mandi di sini adalah isti'malul ma'i fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin biniyatin makhsusah. Itu definisi secara umum ya, memakai air yang mencakup ke seluruh badan, yang mengguyur ke seluruh badan dengan sifat tertentu dan niat yang tertentu ya. Jadi niatnya bukan niat umum, niatnya tertentu. Maka kalau sudah niat, seseorang sudah niat saya mau mandi dari hadas besar katakanlah, lalu kemudian dia masuk ke kolam renang, maka itu sudah masuk dalam istilah isti'malul ma fi jami'il badan. Itu sudah dianggap mandi ya. Hanya nyemplung nyilem gitu mentas, itu sudah masuk mandi. Qala fi i'lamil muwaqqi'in ya, berarti ini Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini beliau menukilkan perkataan Ibnul Qayyim dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Al-ightisalu min khurujil maniyyi min anfa'i syai'in lil badan wal qalbi war ruhi. Ini muqaddimah ya, masih muqaddimah. Mandi dari sebab keluarnya mani itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat untuk tubuh seseorang, termasuk hati dan ruhnya, bal jami'il arwahil qa'imati bil badan, bahkan seluruh ya jiwa yang ada di dalam tubuh ya. Jadi akan sangat bermanfaat sekali. Mandi itu sangat bermanfaat sekali. Jadi ini dilihat dari aspek faidahnya atau manfaatnya ya. Kata Ibnul Qayyim seperti itu. Jadi mandi itu sangat bermanfaat sekali. Andai kita nggak tahu manfaatnya, maka mandi dari hadas besar itu adalah ta'abbudi ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Apa sih korelasinya kita mandi habis mohon maaf ya, mungkin ada nanti bahasa-bahasa yang sebenarnya kalau di khalayak ini kan kurang sopan ya bahasa kitanya, mungkin bahasa saru gitu kan ya, karena memang ini bahasa yang apa ya, agak intim gitu ya, privasi kayak gitu. Tapi karena ini terkait hukum syar'i harus disampaikan kepada umat. Tapi kalau memang ada bahasa-bahasa yang agak kurang ini ya mohon maaf nanti. Seperti mani itu kan bukan bahasa guyonan gitu, itu kan bahasa gitu kan ya, mani. Nah, kata Ibnul Qayyim, andai kita nggak tahu itu manfaatnya, maka itu sebagai ta'abbudi saja, ketaatan kita kepada Allah. Apa sih korelasinya mandi dengan keluarnya mani? Orang keluar mani, ada di antara mereka yang tidak lemes, artinya seger saja dia, tetap seger saja. Habis itu pergi ke pasar, belanja, masak, atau dia langsung bekerja ke ladang dan seterusnya, biasa aja. Tapi banyak ulama yang kemudian mentaklil, memberikan alasan secara umum orang yang keluar mani, maka dia akan lelah, kemudian lemes dan seterusnya. Maka untuk membangkitkan semangat itu kembali, yaitu bil ikhtisal. Fa innaha taqwa bil ikhtisal. Nah, badan ini, tubuh ini akan menjadi kuat lagi yaitu dengan mandi. Ya. Dengan mandi. Tapi ini tidak semuanya. Makanya andai ada seseorang yang dia secara logikanya, saya biasa aja ini setelah keluar mandi nggak apa-apa, nggak ada lemes, nggak apa-apa. Nah, maka bukan karena alasan itu, tapi sebagai ta'abbudi, sebagai hanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah, karena ada syariat kita untuk mandi dari beberapa perkara yang nanti kita sebutkan. Wal ghuslu yakhlifu alaihi ma tahallala minhu bi khurujil manni. Kata beliau bahwa mandi itu akan menggantikan beberapa hal yang hilang dengan keluarnya mani. Wa hadza amrun yu'rafu bil hissi. Dan ini adalah perkara yang bisa dirasakan dengan indera kita. Ya, dengan indera. Artinya pengalaman. Ya, pengalaman. Yang belum nikah ya
Ya tunggu ya, nah, yang tunggu. Mungkin pengalamannya nanti, ya dulu yang disampaikan Ustadz benar juga gitu. Maka kemudian dia nyesel. Baru nikah kok nyesel, iya kenapa rakat biyen nih. Rakat biyen. Wa aidan fa innal jinabata tujibu thaqlan wa kaslan wal ghuslu yuhditsu lahu nasyatan wa khiffatan. Nah, maka jinabah itu atau keluarnya hadas besar itu akan melahirkan berat dalam tubuh, artinya kemalasan, wa kaslan, kelelahan dan berat, sehingga mau aktivitas berat tubuh ini untuk ditegakkan gitu. Adapun mandi itulah yang akan membangkitkan semangat itu kembali dan menjadi tubuh ini ringan, wa khiffah. Walihada qala Abu Dzar radhiyallahu anhu lamma ightasala minal janabah. Karena itu sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu tatkala dia mandi, beliau mengatakan ka'annama alqaitu anni hamlan. Jadi setelah mandi aku seolah-olah mampu membawa beban lagi. Artinya aku jadi kuat lagi gitu kan. Karena itu disunnahkan kalau ingin mengulangi bercampur kepada istrinya, ya wudu lebih mantap mandi gitu ya, mandi lagi. Wabil jumlati fahadha amrun yudrikuhu kullu dhi hissin salimin wa fitratin sahihatin. Nah, ada keterangan di sini bahwa semua perkara ini bisa dirasakan oleh tubuh yang salim, yang sehat, indera yang sehat, fitrah yang masih lurus, ya, fitrah yang masih lurus. Karena ada beberapa orang-orang yang fitrahnya tidak lurus, sudah menyimpang. Ya. Jadi dia bercocok tanamnya bukan pada tempat yang Allah tentukan. Nah, ada orang-orang yang menyimpang, ini penyakit dan ini semakin marak, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Anak cucu kita juga kita memohon kepada Allah agar dijaga dari semua ini. Karena ini sudah masuk ke berbagai lini, ya. Bukan hanya di kampus-kampus, artinya pendidikan yang di situ agamanya kurang atau tidak ada sama sekali, tapi sudah di pesantren-pesantren pun ini banyak terjadi. Ya, kita memohon kepada Allah, nas'alullah as-salamah. Wa ya'lam anna al-ightisal min al-janabah yajri majra al-masalih allati talhaqu 56. Wah, ini kebalik-balik halamannya. 5652. Ya, talhaqu bi daruriyati lil badani wal qalbi, ya. Jadi kata beliau bahwa mandi junub itu, mandi besar itu adalah dia disyariatkan karena memang ada masalihnya, ada manfaatnya yang penting bagi tubuh dan hati manusia. Ma'a ma tuhdithuhu al-jinabah min ba'dil qalbi war ruh 'anil arwah at-tayyibati fa idza ihtasala zala dzalikal bu'd. Ya. Jadi hati maupun ruh maupun badan yang sudah jauh dari semangat itu, ruh-ruh yang salim, yang bersih, yang masih lurus, maka dengan mandi itu, badan itu, ruh itu, dia akan kembali kepada posisi yang normal. Walihada qala ghairu wahidin minas sahabah innal 'abda idza nama 'arajat ruhuhu fa in kana tahiran adzina laha bisujud wa in kana junuban lam yu'dzan laha. Karena itu sebagian sahabat mengatakan bahwa hamba itu seorang hamba tatkala tidur maka ruhnya akan naik, ya, dinaikkan keluar dari tubuhnya. Maka banyak yang menyebutkan tidur itu kembang kematian, ya, karena ada istilah ruhnya itu sesaat terlepas dari tubuhnya. Fa in kana tahiran adzina laha bisujud. Maka kalau dia dalam keadaan suci, dia boleh bersujud. Akan tetapi tatkala dia dalam keadaan junub, tidak boleh dia bersujud, ya. Jadi tubuh ini kalau tidur, ya, menurut beliau itu, ya, maka dia boleh bersujud kalau dalam keadaan suci. Kalau tidak suci atau junub, dia tidak boleh, ya. Baik, kita sekarang masuk kepada perkaranya. Apa saja perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi? Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'i thalathatun, ya. Sittatu asya'in. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara, ya, di sini dalam kitab ini. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'.
Ada 6 perkara. Catat ya, ingat-ingat. Wajib hukumnya. Yang mewajibkan seseorang mandi besar, mandi junub itu ada 6 perkara. Salasatun tastariku fihir rijalu wan nisa. 3 perkara yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama wajib hukumnya. Jadi bukan khusus laki-laki, bukan khusus perempuan, kedua-duanya wajib untuk mandi. Ya. Jadi 3 hal yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia melakukan sebab ini, 3 pertama yang nanti kita sebutkan, maka dia wajib untuk mandi. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Lalu kemudian 3 yang terakhir atau 3 bagian yang kedua itu hanya khusus bagi seorang perempuan, laki-laki tidak, ya, karena laki-laki tidak mengeluarkan sebab tersebut atau tidak menghasilkan sebab tersebut yang mewajibkan dia mandi. Apa yang pertama? Minha, ya, wahia, yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Nah, 2 khitan. Maka berdasarkan kalimat al-khitanani, 2 yang disunat, yang dikhitan. Maka para ulama kemudian di antara mereka ada yang mengatakan perempuan pun dikhitan. Karena yang mewajibkan seorang mandi, laki-laki maupun perempuan, yang pertama adalah iltiqaul khitanaini. 2 yang dikhitan itu maksudnya adalah 2 alat kelamin saling bertemu, ya, saling bertemu. Ai al-jima', yang dimaksud adalah jima', bercampur suami dan istri, ya. Jadi khitan di sini itu bukan punya laki-laki dengan laki-laki, bukan. Maksudnya adalah al-khitanaini adalah 2 alat kelamin, adzakar yaitu kelamin laki-laki, wal farj alat kelamin perempuan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu rawahu Muslim." Apabila seseorang duduk di antara 4 penopangnya, 4 tiangnya, 4 penopang, syu'abihal arba', 4 bagian untuk menopang tubuhnya. Summa masal khitanu wal khitanul khitana. Ya, maksudnya adalah 4 bagian penopang itu adalah kedua tangan dan kedua kaki. Ya. Jika seseorang duduk di antara 2 tangan dan 2 kaki, lalu kemudian khitan atau kelamin laki-laki itu menyentuh kelamin perempuan, faqad wajabal ghusl, maka dia wajib untuk mandi. Dan istilah ini adalah kiasan dari Nabi SAW, ya, jadi bukan yang dimaksud adalah pengkhususan. Jadi kalau ini hanya kiasan saja, kiasan seseorang melakukan hubungan suami istri, jima, ya, hubungan jima atau bercampur. Kiasan, karena Nabi memang kalau bahasa-bahasa semacam ini beliau memakai kalimat-kalimat yang sangat sopan. Seperti tadi, jalasa baina syu'abihal arba' summa masal khitanul khitan. Jadi tidak memakai al-dzakar wal farj, ya, tidak memakai dzakar dan farj, tidak. Lalu kemudian mengistilahkan jimaknya dengan duduk di antara 4 penopang itu, kedua kaki dan kedua tangan. Aku bercampurnya orang karo gue, kepriwe? Ya, lepas tangan numpak motornya, kepriwe, Pak? Mohon maaf ya. Kalau kita melihat hadisnya kan, oh berarti nggak masuk ini. Enggak, ini hanya kiasan saja. Jadi nggak harus dia menopang dengan 4 sisi itu, ya enggak. Ya. Karena intinya adalah dia melakukan jima, melakukan percampuran suami istri, ya. Bukan dia mau gayanya lepas tangan atau bukan di situ intinya. Baik, ya. Yang pertama tadi adalah bertemunya 2 alat kelamin, yang dimaksud adalah jima. Hatta lau lam yakun
al-inzalu. Ya. Jadi kalau di sini dijelaskan yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain itu apa? Yaitu wa yu'abbiru an hadzal iltiqa. Beliau menjelaskan, mengungkapkan yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain bukan hanya sekedar bertemu, ya. Nempel saja, nempel, bukan hanya sekedar nempel. Bertemu, nempel gitu ya. Tapi kata beliau, yang dimaksud atau iltiqa di dalam hadis ini adalah ilaju hayyin wadhihin ghaibi hasyafati dzakari minhu au qadriha min maqtu'iha fi farjin. Ya. Ini menurut penjelasan beliau ya di syarah di sini. Jadi yang dimaksud jima di sini yang mewajibkan seseorang karena bertemunya dua alat kelamin laki-laki maupun perempuan yang mewajibkan untuk mandi yaitu adanya ilaj. Ilaj itu adalah, mohon maaf, masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Ya, yang bujang mungkin tutup telinga dulu nggak apa-apa. Orang semangat kok anu kerjane. Ya. Tapi ini ilmu ya. Mohon maaf. Jadi ini kadarnya. Jadi harusnya masuk alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan, harus masuk hayyin. Yang dimasuki harus hidup. Kalau mayat menurut beliau enggak wajib mandi. Ada orang memperkosa mayat. Ada ya. Naudzubillah min dzalik. Itu dosa ya, dosa. Tapi secara fikih sebagian ulama mengatakan dia tidak wajib mandi. Secara fikih sebagian ulama, tapi di sini kan hanya pembahasan fikih Syafi'i. Sebagian lain berpendapat wajib mandi karena iltiqaul khitana ini. Dua alat kelamin bertemu, tidak disebutkan yang satu hidup, yang satu mati. Ya. Tapi kata beliau berdasarkan hadis yang lain bahwa idza jalasa, ya apa tadi hadisnya itu, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha, di riwayat yang lain itu ya. Kalau dia duduk di 4 penopang itu, di atas 4 penopang, kemudian dia jahada. Jahada itu artinya ada aktivitas dan ada perlawanan gitu. Kalau sama mayit kan gak ada lawannya, gitu maksudnya. Jadi dia bersungguh-sungguh, ada perlawanan. Perang, yang gue perang lah, karena kan kalau suami istri gak mungkin perang. Ya, jadi yang pertama, yang dimaksud iltiqa di sini adalah harus masuk dari orang yang hidup, wadhihin, harus jelas masuknya. Ya, mikir mlebu ora ya. Nah ini harus jelas. Ya. Ghaibi hasyafati dzakar minhu, harus menghilang, punya laki-laki menghilang dari pandangan, artinya memang betul-betul ya masuk gua gitu ya. Au qadriha, atau sebagiannya min maqtu'iha, dari dari kepalanya itu fi farjin, dari milik perempuan. Nah, jadi istilahnya di sini apa? Karena ini penting untuk menjelaskan nanti sebab yang kedua. Ilaj itu kan tadi berarti ada sesuatu yang masuk, itu ilaj. Yang pertama ya, ilaj. Ini dicatat, yang pertama adalah ilaj. Sesuatu yang masuk. Maka di sini saya jelaskan hatta laulam yakun ingzal. Seseorang dia sama istrinya sama suaminya melakukan percampuran. Otomatis ada pertemuan dua alat kelamin. Meskipun percampuran itu pertemuan dua alat kelamin ini tidak mengeluarkan mani, tidak mengeluarkan air. Hatta laulam yakun ingzal, maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Karena di dalam riwayat Imam Muslim ini hanya disebutkan seseorang yang dia duduk di antara 4 penopangnya, lalu kemudian khitan dia, laki-laki suaminya, bertemu dengan khitan istrinya, maka dia wajib mandi. Redaksinya seperti itu. Tetapi ya, di dalam hadis ini tidak disebutkan kata-kata air, nggak disebutkan. Apakah harus mengeluarkan air? Tidak disebutkan.
apakah kondisi ini mungkin terjadi atau tidak? Mungkin nggak Pak? Mohon maaf, seseorang menggauli istrinya nggak keluar. Mungkin? Mungkin sekali. Semangat banget. Mungkin. Ya kenapa? Mohon maaf. Nembe ya, bahasa Jawanya nembe mlebu gue. Anaknya Bali dur. Mau ke? Astagfirullah, jan anakku kan. Nah, itu belum keluar. Maka menurut hadis ini dia tetap wajib mandi meskipun belum keluar. Liran disit mak, napa? Bersambung. Bersambung. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-ma'u minal ma. Al-ma yang pertama adalah al-ghuslu, mandi. Mandi itu harus dilakukan karena ada sebab air. Maksudnya apa? Karena dia melihat air mani. Maka berdasarkan hadis yang kedua ini, al-ma'u minal ma, ketentuan dia seseorang harus mandi adalah kalau ada air mani, kalau keluar airnya. Maka di sini di dalam pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pertemuan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, meskipun itu tidak mengeluarkan air mandi, dia tetap wajib mandi berdasarkan hadis ini. Makanya beliau itu tidak membawakan hadis yang itu, al-ma'u minal ma. Ya, al-ma'u minal ma. Artinya apa? Kalau yang tidak keluar mani saja wajib mandi, apalagi yang keluar. Artinya mafhum gitu loh, ya. Ya, makanya hadis itu enggak dibawakan di sini. Beliau memakai hadis yang idza jalasa baina syu'abihal arba'. Ya. Paham sampai sini gimana? Ya, paham. Paham banget bahasa iki ya. Hatta walau jama'a bihailin, meskipun dia mencampuri istrinya memakai penghalang. Kan kalau kemarin itu laki-laki dan perempuan berwudu nih, dia bukan mahram, mungkin anak pamannya, sepupu, ya. Kemudian dia bersalaman. Kalau dia bersalaman, maka batal wudunya karena terjadi persentuhan kulit dengan kulit. Tapi kalau dia misalkan memakai kerudungnya, si sepupunya itu yang perempuan memakai kerudung, dia bersalaman dari balik kerudungnya, maka tidak membatalkan wudu karena tidak ada sentuhan kulit dengan kulit, ya, karena tidak ada sentuhan kulit dengan kulit. Nah, akan tetapi kalau masalah jima bercampur ini disebutkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau terjadi pertemuan kelamin suami dengan alat kelamin istrinya, hatta walau jama'a bihailin, meskipun itu memakai penghalang. Apakah mungkin pakai penghalang? Mungkin. Bahasa sekarang apa? Kondom. Itu ya, mohon maaf, kondom ya. Kondom. Nah, kalau pakai itu tetap, ya. Kenapa? Kenapa ini pakai penghalang kok tetap wajib mandi? Karena sudah masuk istilah jima di situ. Kenapa jima? Karena yang menjadi barometernya itu adalah bukan dia pakai penghalang atau tidak, tapi adalah al-ilaju fihi maujud. Karena masuknya itu, proses masuknya itu ada, baik pakai penghalang atau tidak, ya. Kelamin suami itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan, maka yang menjadi barometernya di situ. Karena ada ilaj di situ masuk, maka itu wajib untuk mandi. Ya, baik. Wa yajibul ghuslu bil jima'i walau lam yahsul al inzalu minhuma aw min ahadihima. Ya. Wajib mandi karena sebab berhubungan suami istri, ya. Meskipun dua-duanya tidak mengeluarkan air mani, suami maupun istri, ya. Yang satu laki-lakinya sampai klimaks, yang perempuannya belum, ya. Kebanteran ke bojone misalnya. Au min ahadihima, atau salah satunya keluar, salah satunya tidak, atau dua-duanya tidak keluar sama sekali, ya. Ya, berarti penjelasan ini menjelaskan bahwa, ya, nanti ada hadisnya,
perempuan pun mengeluarkan air mani, ya. Perempuan mengeluarkan air mani. Maka ada yang mengatakan nggak mungkin perempuan nggak mengeluarkan air mani. Dari mana sisi logikanya? Laki-laki mengeluarkan air mani, makanya anak Anda ada kemiripannya dengan wajah bapaknya, sehingga perempuan pun, istri pun di dalam Islam itu maka dia keluar mani. Kenapa? Karena itu ketika punya anak maka ada sisi kemiripan anak dengan ibunya, ya. Kalau perempuan nggak keluar air mani maka ya mirip bapak KKP, gitu kan? Nggak mungkin. Makanya dua-duanya mengeluarkan, juga nanti dikuatkan oleh hadis. Ya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan di dalam kitab Imam Muslim. Ya. Ini yang menjelaskan tentang wajibnya mandi dari hubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan mani. Ya. Qalat, Aisyah berkata, inna rajulan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli. Ya. Berarti ini nitip pesan, nitip pertanyaan. Aku malulah Arab tanya sama seseorang, ya. Ya, malu mau tanya kepada Rasulullah, maka nitip pesan kepada kawan yang lainnya. Maka dia datang kepada Nabi membawa pertanyaan milik orang lain. Annahu yujami'u ahlahu thumma yaksulu hal 'alaiha al-ghusl. Bahwa suaminya ini menggauli istrinya, mencampuri istrinya, akan tetapi setelah itu dia malas. Kasula, malas. Artinya nggak sampai keluar air mani, nggak sampai diselesaikan. Atau bahasa sekarang malasnya itu bukan malas tubuhnya, tapi karena malas alatnya, ya, tembakannya itu karena malas. Jadi belum nembak sudah melengkung gitu, ya, sudah melengkung. Nah, ini mungkin bahasa sekarang apa namanya? Impoten, ya, impoten. Jadi ada seorang suami berhubungan suami istri, tapi di tengah jalan berhenti karena impoten. Hal alaihal ghusl, apakah dia wajib mandi? Wa Aisyatu jalisatun. Ketika ini ditanyakan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi." Aku melakukan hal semacam itu, saya dan ini, maksudnya istri saya, Aisyah. Tsumma nakhtasilu, lalu kemudian aku mandi. Maka ini menjelaskan bahwa Rasulullah pun melakukan itu, ya. Jadi yaksulu di sini bisa arti impoten, bisa arti karena memang nggak menyelesaikan hajatnya, ya, hubungan itu nggak diselesaikan. Mungkin seperti tadi karena ada anaknya datang, mungkin karena ada tamu atau semacamnya, ya. Ada, ya, berhenti di tengah jalan. Maka Nabi menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal itu bersama istrinya Aisyah, tidak selesai, lalu kemudian beliau tetap mandi. Maka ini hanya dengan wujubul ilaj, masuk saja itu sudah dianggap sebagai jima dan itu wajib untuk mandi, ya. Paham ya Pak sampai sini? Alhamdulillah. Ini penting, ya. Karena kalau tidak mandi, lalu dia pegang mushaf, baca Quran, atau dia sholat, atau dia yang lainnya, maka ini akan ada konsekuensi hukumnya, ya. Akan ada sesuatu yang nanti berarti dia dalam keadaan hadas besar. Nah, nanti ada penjelasan itu tentang hadas najis itu, yang besar, yang kecil, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Sebagai contoh misalkan al-ghusl, junub itu berbeda dengan haid nanti, ya. Nah, junub berbeda dengan haid. Junub itu seseorang dia apa istilahnya? Dia menguasai dirinya. Dia menguasai dirinya. Artinya apa? Dia mau suci kapan saja boleh. Ya kan? Selesai melakukan itu, hubungan suami istri, percampuran itu, semenjak itu dia mandi maka dia langsung suci. Artinya atas kendali dia. Atau nanti saya subuh saja mandinya, maka sucinya nanti setelah subuh saja. Jadi kendali murni dimiliki dia. Tapi kalau haid itu bukan dia punya kendali mutlak, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah belum memutuskan darah haidnya,
belum suci. Kalau belum ada tanda-tanda suci, maka dia tidak bisa memaksakan mau mandi 100 kali pun, dia masih tetap dikatakan sebagai hadas besar, ya, belum suci. Ini bedanya. Nah, karena berdasarkan keterangan ini, perbedaan antara dia punya kemampuan untuk menguasai kapan dia mau suci atau tidak, seperti dengan haid itu, berbeda dengan haid itu, maka ini konsekuensinya adalah tentang membaca Quran, bukan mashul mushaf. Mashul mushaf itu mutlak, nanti ya penjelasannya ada lebih detailnya. Kalau mashul mushaf semuanya itu sepakat tidak boleh. Ya. Tapi membaca Quran, ya, membaca Quran itu ada khilaf di situ. Kenapa? Kalau dia membaca Quran, kalau haid jelas, karena dia nggak punya kemampuan menguasai dirinya kapan dia suci atau tidak, dia nunggu harus suci dulu. Tapi kalau ghusl, kalau junub, maka dia punya kemampuan, karena dia punya kemampuan pengendalian mutlak atau 100% dalam diri dia kapan dia mau suci. Maka kalau dia junub tidak boleh baca Quran. Ya. Misalkan dia melakukan hubungan suami istri waktu asar, sementara dia belum zikir sore, ya, belum zikir sore. Habis itu dia nyantai, sudah selesai hajatnya sama istrinya. Maka ketika membaca zikir itu tidak boleh membaca zikir yang isinya Al-Quran. Baca ayat kursi, baca Al-Mu'awwidhatain. Kenapa? Karena dia mampu untuk suci. Anda dia mandi suci langsung. Karena dia nggak mampu, karena dia mampu, maka dia tidak boleh membaca Quran meskipun lewat hafalannya. Itu sebagai bentuk pengagungan terhadap ayat Al-Quran. Ya, itu nanti ada penjelasan di situ. Ya, kita lanjutkan. Ya, artinya ini penting untuk kita pelajari supaya kita tidak keliru nanti menanggapi terhadap permasalahan-permasalahan selanjutnya yang berkonsekuensi hukum. Wathani, ya, sedikit lagi. Nanti sisanya kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mimma staraka fihi ar-rajul wal mar'ah. Yang kedua, yang mana laki-laki dan perempuan wajib untuk mandi adalah inzalul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani. Sawa'un kana fi yaqdhatin aw naumin. Baik itu keluarnya dalam keadaan dia sadar, bangun, bukan dalam kondisi dia sedang tidur. Aw naumin, dalam keadaan tidur, ya. Jadi keluarnya mani itu bisa dalam keadaan dia bangun, sadar, atau dalam keadaan dia tidur, tidak sadar. Li'umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian itu junub, maka bersuci, maksudnya mandilah. Junub di sini adalah khurujul maniyyi, ya. Junub yang dimaksud adalah keluarnya mani. Wa in kuntum junuban, keluarnya mani dari tubuh ini. Nah, kalau bisa itu terjadi karena sebab tertentu atau sebab yang lain. Lalu yang kedua, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah radhiyallahu anhu. Istri Abu Talhah yang bernama Ummu Sulaim datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ikhtamalat. Ya, karena ini ya dianggap tabu karena ini hubungan privasi suami istri gitu ya, privat. Makanya diawali dengan sesungguhnya Allah enggak malu untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Maka dia bertanya supaya nanti mendapatkan kejelasan dari Nabi. Apakah seorang istri dia harus mandi ketika dia mimpi basah? Ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Na'am, idza ra'atil ma'a," muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kalau dia melihat air. Ya, jadi kalau melihat air, maka dia wajib untuk mandi. Jadi bukan hanya mimpi, di dalam mimpi itu dia melakukan hubungan suami istri. Lalu ketika bangun nggak ada air, maka tidak wajib mandi. Kalau dia idza ra'atil ma'a, kalau dia melihat air, maka itu wajib mandi. Tapi para ulama menjelaskan al-ma' di sini air. Air kan bermacam-macam.
Maka yang dimaksud alma di sini adalah air mani. Air mani memiliki ciri yang khusus, memiliki aroma yang khusus, ya kita semuanya tahu. Sehingga ketika seseorang bangun dari tidurnya, bangun, kemudian teles, wajib mandi atau tidak? Lihat dulu basahnya seperti apa, kemudian cium baunya. Mambune ompol, ya berarti itu mani. Berarti dia bukan mimpi basah ya, karena dia ngompol. Mungkin karena semalam habis nonton film horor gitu ya, saking takutnya dalam mimpi dia ngompol ya. Kalau ngompol maka tidak wajib mandi. Tapi kan masuk hadis ini idzara'atil ma'a, betul. Tapi alma yang dimaksud di sini adalah air mani ya, air mani. Dan terkait keluarnya mani ini, maka ya, keluar mani itu bisa karena sebab ya, hubungan suami istri atau bukan sebab hubungan suami istri. Ya. Maka di situ penting kita yang tadi ada istilah ilaj, ada istilah khurujul mani. Ya. Sudah jam 8 lebih, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Jadi kita ingin mengkorelasikan antara kalimat ilaj, alat kelamin laki-laki suami masuk ke dalam alat kelamin perempuan, lalu kemudian ada khurujul mani. Apa korelasi hubungan di antara keduanya? Kapan wajib mandinya, kapan mungkin tidak ya? Karena dua-duanya itu kadang menyebabkan sebab tertentu, yaitu ada tadakhul di situ. Ada bagian-bagian yang sama di situ. Maka di dalam sebuah istilah ini disebut dengan umum wa khususun wajhi, umum wa khususun mutlak. Ada ya, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah biar kita lebih jelas lagi karena ini waktunya sudah terbatas ya. Ya, intinya keluar mani itu bisa karena sebab hubungan suami istri, bisa karena sebab yang lain ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Enggak ngantuk kan? Pokoknya enggak ngantuk membahas ini. Jangan ngantuk ya, ini bahaya nih kalau ngantuk ya. Enggak boleh salah nanti. Ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami, yang sedikit ini bisa memberikan banyak faedah kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar senantiasa bisa menetapi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.